Ya, selamat pagi anak didik kami sahabat belajar bersama, khususnya SMP Pri Metode 1 kelas 9. Pada channel ini kita masuk pada sesi kelima. Dan sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita di tempat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sahabat belajar, saya menghimbau sebelum kita masuk pada pembahasan materi, semua kita dalam keadaan sehat dan setia 20 menit ke depan bersama saya. Kita membahas tentang materi yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Ini kita bahas pada semester 1 atau semester ganjil. Nah, kita amati gambarnya. Ada Bapak pimpinan negara. Ini salah satu kerjasama antar ekonomi dan sosial. Dan ada juga di bidang budaya. Ada juga di bidang politik. Dan ada juga di bidang pendidikan. Jadi di sini saya cantumkan yang sangat berhubungan dengan adanya perubahan interaksi ruang tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran adalah dengan menggunakan model pembelajaran empirik, siswa dapat mendeskripsikan pengaruh dan upaya mengatasi perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan dengan baik. Nah, di sini kita perhatikan juga kita cantumkan sebuah gambar yang menyangkut di bidang pendidikan. Ya, bagaimana ya pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang antar negara? Nah, tahu nggak anak didik kami sahabat belajar bahwa pengaruh perubahan dan interaksi antara ruang dari alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman terhadap kehidupan? Nah, kita bahas ya dari bidang ekonomi. Pada kehidupan ekonomi, interaksi antara ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Berarti artinya kita harus ada kerjasama antara negara yang satu dengan yang lain. Nah, negara yang memasuk kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Nih, kita amati juga ada salah satu gambar, ya. Ada di sini dinamik piramida ataupun grafik secara kerjasama kehidupan ekonomi interaksi antara ruang itu, ya, di mana kebutuhan yang satu dengan yang lain, baik itu jasa maupun barang, yang harus saling adanya kerjasama antar negara. Ya, jika tidak, kita tidak mampu seperti yang dijelaskan tadi, tidak mampu hanya dengan negara itu sendiri. Berarti harus ada kerjasama dengan negara-negara yang lain. Nah, kita masuk kepada yang poin kedua, yaitu dari bidang sosial. Pada kehidupan sosial, interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar negara, antara manusia
yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Kemudian terjadilah kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke negara Indonesia. Nah, kita amati gambar di sini ya, sahabat belajar. Dan di sini juga dinyatakan dari bidang sosial itu bahwa budaya tiap negara itu berbeda-beda. Memang benar. Tetapi di sini adanya kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi sebagai contohnya tadi wisatawan datang ke negara kita. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu dari segi budaya. Pada kehidupan budaya, media transformasi dan informasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Nih, kita amati ya gambar juga yang sangat menyangkut dengan budaya. Indonesia atau benua Asia yang sangat dipopulerkan adanya budaya itu yang sangat tinggi, nilai-nilai budaya itu ya. Nah, contoh makanan dari luar negara kita seperti negara China ataupun negara lainnya yang telah lama sudah banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara kita juga dan negara lainnya. Seperti apa contoh makanan? Adanya KFC, adanya pizza, dan lain-lain. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, dari segi politik. Pada kehidupan politik, interaksi antara ruang juga sangat mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Peristiwa politik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Nah, seperti pertikaian antara Palestina dan Israel mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel dan Palestina. Di negara kita juga pada zaman tahun 45 sudah juga adanya politik. Seperti contoh G30 SPKI juga bisa dikatakan bahwa ini ada pertikaian-pertikaian tersebut. Nah, kita masuk pada poin yang kelima, dari bidang pendidikan. Pada kehidupan pendidikan, banyak negara memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Nih, kita amati ya sahabat belajar gambar. Sebuah gambar yang saya cantumkan di sini adalah negara yang sangat maju. Kita perhatikan dari secara susunan tata ruang kota dan bangunan yang sangat rapi dan bagus. Ini menyatakan salah satu bahwa sumber daya manusia di sana sudah sangat tinggi. Nah, maka perlu kita perhatikan karena adanya juga salah satunya kerjasama hubungan antar negara adalah di dalam bidang pendidikan tersebut, maka banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Nah, salah satu juga negara kita sudah bekerja sama di tingkat Asia, bahkan sudah semakin berkembang kepada tingkat Eropa. Tapi pada umumnya yang saya ketahui adalah tingkat Asia, di mana negara Filipina, Korea, Taiwan, dan Cina, bahkan Singapura sudah mengadakan kerjasama antar negara kita yang disebut dengan student change. Nah, dan di sini juga kita perhatikan sahabat belajar bersama bahwasannya tingkat pendidikan
di negara maju sudah menggunakan sistem informasi teknologi yang sangat lebih canggih dan lebih bagus bandingkan dengan negara berkembang seperti negara kita juga. Masih banyak di tingkat pendidikan menggunakan sistem informasi pembelajarannya dengan manual. Nah, sahabat belajar, sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya berharap apa yang saya jelaskan dapat saudara didik kami, sahabat belajar bersama, memahami dan mengerti. Jika ada tidak memahami, tolong dituliskan dan dikirim kepada saya, baik juga mencantumkan di komen video ini ataupun di WA secara japri jaringan pribadi. Sumber buku yang kita pakai adalah Intan Pariwira dan sumber gambar saya ambil dari Freepik.com Google dan guru pengampu adalah saya sendiri Pauline Ramles Huta Barat. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di season berikutnya.